Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa, saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini, dan pada saat ini dengan kerendahan hati kami memohon bimbingan Tuhan dalam kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan pada hari ini adalah tentang sharing, dengan tujuan supaya orang tua menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak, untuk sharing dan evaluasi terhadap tindakan, perkataan, sikap, pemikiran, sehingga anak-anak kita memahami hal-hal yang baik dan pantas untuk dilakukan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau boleh mengakui, ketakutan yang acap kali muncul sebagai orang tua adalah ketika anak-anak kita berperilaku yang tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Apalagi di zaman ini, zaman di mana gadget khususnya smartphone mengambil alih sebagian besar waktu yang kita miliki, yang di dalamnya menawarkan banyak hal, dari hal-hal yang positif juga tidak sedikit hal-hal negatif yang bisa merusak perilaku anak-anak kita. Smartphone yang dimaksudkan untuk mendekatkan yang jauh malah beralih fungsi menjauhkan yang dekat, termasuk anak-anak kita. Seolah-olah mereka jauh dari jangkauan orang tua meski keberadaan mereka ada di dekat kita. Hal tersebut terjadi ketika anak-anak kita lebih memilih bersama smartphone-nya daripada bercengkerama dengan kita sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita berperilaku yang tidak pantas dan tidak memahami harapan orang tua. Hal itu tidak serta-merta salah zamannya atau salah dari smartphone tadi. Namun saat itu adalah saat orang tua memeriksa kembali pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Sebuah artikel dari IDN Times menyebutkan 7 penyebab yang membuat anak cenderung menutup diri dari orang tua. Yang pertama, orang tua selalu menganggap anak sebagai anak-anak. Yang kedua, orang tua tidak pernah menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah anak. Yang ketiga, menyepelekan pendapat anak meskipun masukannya ada benarnya. Kemudian yang keempat, hubungan orang tua, di sini adalah ayah dan ibu, tidak terlihat harmonis di rumah. Yang kelima, saat anak melakukan kesalahan, orang tua cenderung memarahi anak. Dan yang keenam, orang tua tidak pernah memberikan pujian atas prestasi anak. Dan yang ketujuh, tidak ada waktu untuk berdiskusi dengan anak karena terlalu sibuk. Dari 7 hal tersebut,
bisa kita gunakan sebagai introspeksi. Apakah sikap kita sebagai orang tua sudah seperti yang Tuhan inginkan, bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan, seperti yang termuat di Mazmur 127 ayat yang ketiga, yang harus kita rawat dan kita didik dengan sepenuh hati, bukan sebagai investasi untuk hari tua kita nanti. Bahwa sebagai orang tua, sudahkah kita menyediakan waktu untuk anak-anak kita? Karena kehadiran orang tua adalah pemberian dari orang tua yang sangat berarti bagi anak. Seperti tujuan pada renungan hari ini, kita belajar dari Ulangan 6 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh, yang memberi 3 pengertian tentang cara orang tua mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Pertama, dengan gaya hidup kasih. Ini termuat di Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Orang-orang percaya mestinya memiliki kasih akan Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Anak-anak yang melihat orang tuanya mengasihi Tuhan, serta mengalami kasih itu sendiri melalui orang tuanya, akan mengasihi Tuhan dan sesama. Kedua, dengan keteladanan dalam memperhatikan perintah Tuhan, seperti yang termuat di Ulangan 6 ayat 6. Prinsip-prinsip firman Tuhan harus menjadi bagian dari hidup setiap orang tua. Dengan demikian, mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu yang memperhatikan perintah Tuhan akan menciptakan keluarga yang memuliakan Tuhan dan diberkati olehnya. Ketiga, dengan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya setiap waktu, orang tua hendaknya senantiasa mengajarkan firman Allah, baik waktu sedang duduk-duduk di rumah, sedang di dalam perjalanan, sedang berbaring, ataupun sedang bangun. Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan anak-anak kita. Menjadi orang tua memang bukan tugas yang mudah, karena menjadi orang tua adalah pembelajaran sepanjang waktu. Namun dalam setiap prosesnya, kiranya kita sebagai orang tua dimampukan Tuhan untuk mendidik anak-anak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.